Nah guys, ini adalah iPhone 13 yang baru saja saya beli di bulan September ini ya. Nah, menurut kalian apakah iPhone 13 ini masih worth it atau tidak untuk kita beli di akhir tahun 2023 ini? Mungkin ada dari beberapa kalian yang pengen beli tapi masih ragu ya. Nah, di sini saya akan coba jelasin beberapa alasan mengapa saya memilih iPhone 13 di akhir tahun 2023 ini. Oke, yang paling utama itu adalah dari konektivitas jaringannya dulu ya. Yang pasti iPhone ini sudah support 5G. Nah, meskipun di Indonesia sendiri untuk jaringan 5G-nya itu masih belum maksimal, tapi paling tidak untuk HP ini dia sudah support ya teman-teman. Mana tahu nanti di 1 tahun ke depan jaringan 5G di Indonesia mungkin bisa sudah merata ya. Jadi kita tidak perlu lagi upgrade handphone yang masih 4G ke 5G. Nah, yang kedua adalah dari segi desain. Nah, untuk iPhone 13 ini saya suka dengan desainnya. Desain iPhone 13 ini dia mengotak ya teman-teman. Dan ukurannya pun menurut saya ini sangat pas di tangan. Nah, khusus yang warna saya pegang ini warna putih ya, atau bahasanya itu kalau di iPhone sendiri ini warnanya Starlight. Jadi ini putihnya, ini putih putih ya, bagian belakangnya ini putih, backlash-nya putih, tapi di bagian bezelnya atau di frame-nya ini dia putihnya itu seperti putih kesusuan atau putih kayak gold gitu ya. Jadi lebih enak dipandang, jadi desainnya itu lebih mewah. Dan memang kalau untuk bagian kamera dia tidak menonjol ya teman-teman, seperti yang ada di iPhone 14 Pro atau 14 Pro Max. Nah, di sini dia rata, hampir rata dengan bagian covernya ya, cover belakang kamera ini. Dan menurut saya ini cukup asik untuk dilihat. Nah, yang pasti untuk layarnya sendiri dia sudah OLED ya, bukan AMOLED, OLED. Kemudian dia sudah Super Retina XDR, dan yang pasti untuk tingkat kecerahan maksimumnya ini sudah bisa mencapai di 1200 nit. Jadi kalau kita pakai di bawah terik matahari, otomatis layarnya ini masih bisa untuk kita lihat ya teman-teman. Nah, untuk resolusinya sendiri di sini dia berada di 1170 dikali 2532 pixel ya, dengan tingkat kerapatan itu ada di 460 ppi. Nah, kemarin itu sebenarnya saya agak bingung mau ambil yang 11 atau yang 13. Nah, di tempat saya sendiri untuk yang seri 12 itu memang sudah tidak ada ya teman-teman, kosong. Mulai dari seri iPhone 12 basic sampai 12 Pro Max itu dia kosong. Nah, iPhone 11 itu sebenarnya saya suka, karena kan untuk ukuran iPhone 11 itu agak sedikit lebih lebar dari iPhone 13 ini. Cuman yang sangat saya sayangkan itu adalah di bagian ketajaman gambar di iPhone 11, dan itu menurut saya agak kurang nyaman ya di mata saya. Nah, kemudian dari segi kamera, untuk segi kamera sendiri, nah ini yang menjadi alasan saya lebih kuat ya, alasan yang lebih kuat mengapa saya ambil iPhone 13. Nah, berdasarkan dari beberapa review yang sudah saya lihat di YouTube ya teman-teman,
Untuk hasil kamera utamanya sendiri, ini bisa dibilang tidak terlalu beda jauh dengan seri 13 Pro ataupun 13 Pro Max. Apalagi di beberapa kondisi tertentu, bahkan iPhone 13 ini untuk segi kameranya itu jauh lebih, bukan jauh lebih ya, tapi agak sedikit lebih baik ketimbang seri 13 Pro atau 13 Pro Max. Nah, untuk videonya sendiri dia juga sudah support 4K 60 fps, kemudian untuk wide-nya juga sama, sudah support 4K 60 fps. Nah, ini sangat cocok buat teman-teman yang suka ambil video ya, karena kan resolusinya ini sudah sangat bagus ya teman-teman, 4K 60 fps. Nah, kalau untuk kamera depannya pun juga sama, kurang lebih sama. Dia sudah support 4K 4K 60 fps dan hasilnya pun lumayan jernih ya teman-teman. Bagus juga nih. Ini seperti teman-teman lihat di video ini saya akuin videonya sangat bagus untuk bagian kamera depan. Nah, yang paling penting lagi, mengapa saya ambil iPhone 13 biasa daripada iPhone 13 Pro Max, yaitu dari segi chipsetnya. Nah, iPhone 13 ini chipsetnya menggunakan A15 Bionic ya teman-teman, sama seperti iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max. Jadi kalau misalkan mau cari performa, ya menurut saya iPhone 13 ini performanya kurang lebih sama seperti iPhone 13 Pro ataupun iPhone 13 Pro Max, karena dia memakai chipset yang sama, A15 Bionic ya teman-teman. Nah, cuman yang sangat saya sayangkan di iPhone 13 ini adalah dari layarnya sendiri ya teman-teman, karena layar basicnya ini, yang seri basic ini masih 60 Hz. Jadi teman-teman yang misalkan sudah terbiasa menggunakan handphone yang sudah di atas 60 Hz, ini akan agak sedikit mengganggu. Nah, saya sendiri di awal-awal saya pakai ini, saya agak merasa sedikit pusing ya teman-teman, karena memang pergerakannya itu tidak semulus pergerakan layar yang sudah di atas 60 Hz. Dia ada sedikit seperti berbayang-bayang ya teman-teman. Di salah satu aplikasi, di beberapa aplikasi itu dia agak sedikit berbayang. Jadi bagi yang tidak terbiasa mungkin akan mengalami hal yang sama seperti saya ya. Agak sedikit puyeng atau mual ya teman-teman. Nah, kalau untuk di YouTube sendiri scrollnya ini masih enak, nyaman lah ya, bagi saya ini nyaman dan tidak ada kendala apa-apa. Dan yang paling saya tidak suka itu ada di bagian port ini teman-teman, port lightning ya. Karena apa? Karena kalau untuk port lightning buat kita yang suka ngerekam video ataupun punya file yang besar-besar, pada saat pemindahan ke komputer itu bisa dibilang termasuk lama ya teman-teman. Dan ini sangat saya sayangkan sekali. Dua poin ini yang paling sangat saya sayangkan. Nah, bagaimana kalau dari segi baterainya? Untuk segi baterai sendiri untuk iPhone 13 ini termasuk awet ya teman-teman. Dan itulah mengapa iPhone 13 ini bisa dibilang dia masuk kategori handphone yang paling banyak diminati untuk tahun 2023 ini, karena dari segi baterainya dia sangat awet. Kemudian di segi kamera juga dia sudah ada mode foto malam. Nah,
Nah, ini mode foto malamnya ada, sama seperti di iPhone 14 Pro atau 14 Pro Max ya teman-teman. Kemudian dia juga sudah ada mode sinematiknya. Kemudian ada mode slow-mo-nya. Kalau di iPhone 11 kan dia nggak ada ya teman-teman. Ini cuman ada di seri 13 dan 14. Mungkin 15 itu juga pasti ada ya teman-teman. Kemudian untuk mode potretnya juga saya suka. Dan yang pasti itulah beberapa alasan mengapa saya lebih memilih iPhone 13 ketimbang iPhone 13 Pro ataupun iPhone 14 ya teman-teman. Nah, mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Thank you dan bye-bye.